Oke, saya jelaskan bahwa kasus dari 385 KUHP masalah penyerobotan lahan, menguasai lahan yang dilakukan oleh saudara Sadi Adul Soleh itu yang dilaporkan ke Polsek Kelari pada tanggal 17 Februari 2021. Itu dilaporkan oleh klien kami, yaitu oleh saudara Anop dan rekan-rekan, karena mereka itu merupakan garis keturunan dari ahli waris nama asal tanah, gitu, atau boleh dikatakan dari letter sale sesuai dengan surat keterangan dari desa, gitu ya, sesuai dengan surat keterangan dari desa, yaitu surat 593.002/DS 2021, bahwa semuanya dijelaskan nomor C desa 21 dari 6 bidang itu adalah atas nama Nami bin Jaipan. Tidak pernah rubah sampai saat ini di desa Curug. Jadi atas nama Nami bin Jaipan adalah ibu kandung daripada klien kami yang melaporkan di Polsek Kelari, yaitu Bapak Anop dengan rekan-rekan. Karena Manami ini punya anak 9 yang sudah meninggal, itu kurang lebih 6, yang masih hidup 3 orang. Dan ini sampai saat ini dikuasai oleh Sadi Adul Soleh. Sadi itu siapa, Pak? Nah, jadi gini riwayatnya, bahwa tanah tersebut kenapa bisa jadi atas nama Nami? Karena tanah ini adalah pemberian daripada kakeknya, yaitu Bapak Toyo. Bapak Toyo punya anak namanya Kasmah. Kasmah ini kurang lebih pada tahun 1917 menikah dengan namanya Jaipan. Nah, punya anak lah namanya Naman dengan Nami. Nah, disitulah silsilahnya kenapa ini jadi Nami. Karena Bapak Toyo ini pada waktu itu orang banyak hartanya, begitu nikah anaknya Kasmah dengan Jaipan, maka harta yang tidak bergerak, yaitu berupa tanah darat dan tanah sawah kurang lebih 4,2 hektar, itu diberikan kepada Kasmah. Tetapi belum dibalik nama Kasmah, baru silahkan saja pakai. Nah, begitu punya anak kami dengan Naman itu waktu mudanya meninggal dunia, maka tanah tersebut seluas 4,2 hektar antara tanah darat dengan tanah sawah dengan C nomor 21 dan persil yang berbeda, karena ada 6 bidang, yaitu ada persil 30, persil 45, persil 32, persil 46, persil 50, dan persil 52. Artinya bahwa ini semuanya atas nama kepada anaknya Kasmah, yaitu Nami, gitu. Karena yang hidup cuma satu, Nami. Jadi sebanyak 6 bidang diberikan kepada atas nama Nami, dengan letter C-nya juga Nami, gitu. Nah, disitulah asal usulnya. Nah, kalau misalkan Sadi Adul Soleh itu juga anak Jaipan, cuma bahwa ini bukan harta gunung gini, gitu. Jadi silsilahnya begini, tanah seluas 4,2 hektar diberikan kepada Kasmah. Kasmahnya meninggal setelah menikah dengan Jaipan pada tahun 1917, maka diberikanlah kepada cucunya, yaitu yang namanya Nami, gitu, karena Naman sudah meninggal, gitu. Nah, begitu meninggal Kasmah, maka Jaipan menikah dengan Awis, gitu, dengan Awis yang menjadi ibunya Sadi Adul Soleh. Nah, cerainya gimana? Nah, itu udah cerai mati, sehingga tidak ada lagi kaitan dengan tanah itu, gitu, untuk Jaipannya. Karena apa? Karena tanah itu adalah tanah adat keturunan dari Bapak Toyo, ahli waris, ya, sebagai pewaris, dan diberikan kepada Nami itu pewaris tunggal. Nah, itu jadi nggak ada kaitan. Tetapi selama sampai saat ini tanah itu dikuasai oleh Sadi Adul Soleh, anaknya Jaipan dengan Awis, yang menguasai tanah tersebut. Karena diminta pun selalu tidak dikasih.
atas dasar apa Pak mereka untuk menguasai tanah? Awalnya mereka kan diberikan untuk menyambut saja, untuk menggarap, dan Nami pun mempersilahkan karena apa? Toh namanya sudah atas nama Nami, gitu. Bukan nama orang lain, tanah tidak akan kemana-mana. Tetapi karena memang kelamaan dan keenakan orang tersebut sudah makan dari hasilnya, maka sampai saat ini dikuasai. Bahkan kalau dulu ada beberapa bantuan, baik itu dari aparat desa yang menjadi saudaranya Adi Sadul Soleh, ada juga dari ormas yang mendukung kepada mereka. Tetapi berdasarkan sejarah surat dan real sampai saat ini dikeluarkan oleh kepala desa, itu adalah milik Nami. Tidak ada yang namanya milik Jaipan, tidak ada yang namanya Awis selaku orang tua mereka. Tapi ini adalah Nami, merupakan ibu daripada klien kami. Klien kami melaporkan itu pada tanggal 17 Februari 2021. Gitu ya. Sampai saat ini kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Ini tidak ada berkelanjutan yang sesuai dengan SOP. Gitu. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan SOP? Bagaimana penyidik itu kan ada targetnya. Gitu. Setiap laporan itu pasti ada target, gitu ya. Nah, sampai saat ini 2 tahun penyelidikan saja belum selesai. Karena dengan berbagai alasan, padahal kami selalu datang, selalu bertanya, baik by phone maupun WA, atau kami yang datang. Sampai sudah capek kami datangnya ke Polsek Lari. Gitu. Sudah ganti Kapolsek begini, ganti kanitnya begini, ganti Kapolsek begini. Nah, artinya kan jadi timbul pertanyaan, ada apa sebetulnya dengan keluarga ini? Kok dipanggil 3 kali tidak datang, tidak mengindahkan surat undangan dari kepolisian, surat panggilan dari kepolisian, kok tidak ada tindakan? Nah, ini yang sampai saat ini, bahkan kami terakhir kemarin minta mau digelar, mau segala macam. Itu sampai saat ini belum ada pemberitahuan dan tidak ada kejelasan. Bahkan sudah 2 kali kita undang atau mengajukan untuk berkumpul di Polsek. Oke lah kita di RJ, Restorasi Justice. Tetapi saya katakan dua-duanya harus hadir. Tetapi yang namanya Sadi Adul Soleh tidak pernah datang, baik ke desa maupun di kepolisian tidak pernah datang. Bahkan diundang atau dipanggil sama pihak kepolisian pun tidak pernah datang. Terus tindakan kepolisian gimana Pak setelah dipanggil 3 kali ya Pak? 3 kali, lebih daripada 3 kali panggilannya. Masih tetap didiamkan itu Pak? Ya. Bahkan waktu kemarin itu dalam hal musyawarah, camat datang, mantan camat datang, mantan kepala desa datang dan menjelaskan bahwa di depan anaknya Sadi, Adul dan Soleh dijelaskan bahwa tanah ini bukan tanah orang tua ente, orang tua kamu yang namanya Sadi, Adul, Soleh, atau dari kakeknya Jaipan atau dari Awis neneknya, bukan. Tanah ini milik kami dan sudah diakui oleh mantan kepala desa bahwa ada kesalahan menjelaskan, membuat secara tertulis keterangan waris. Itu yang dijelaskan oleh mantan kepala desa Curug, Pak Boskosasi. Oke, Kang, ini saya akui bahwa ini ada kesalahan dalam hal membuat keterangan waris, termasuk dalam hal membuat sporadik, yang seharusnya bahwa ini tidak seperti ini. Tetapi jangan dimasalahkan, kalau bisa didamaikan. Kita oke. Dan ini yang salah katanya dulu menurut keterangan Pak Kosasi dari sekdesnya yang namanya Yunus. Dan Pak Raita juga menjelaskan memang itu ada kesalahan, apalagi Pak Raita itu lebih besar kesalahannya. Kenapa? Karena dia melakukan penjualan dengan membubuhkan surat keterangan bukan C21 tetapi C36 gitu. Dalam sertifikat itu salah gitu. Nah, ini lebih parah lagi. Maka ini saya katakan kemarin ke pihak kepolisian ini malah menjadi 263. Karena apa? Ini ada pemalsuan administrasi, pemalsuan surat keterangan yang menjadi landasan jadinya sertifikat. Itu yang dilakukan oleh siapa itu Pak? Itu yang dilakukan oleh lurah mantan kepala desa Curug, Raita.
dan dia ngaku di depan umum Memasukkan. ya memang dia mengaku bahwa tidak berdasarkan C21 atas nama Nami, tetapi dia membuat C36. Kalau C36 udah jelas salah. Parselnya nomor berapa dan itu tanah siapa gitu. Karena C ini tidak bisa dirubah. Nah ini, dan pihak kepolisian sampai saat ini, kenapa saya katakan berjalan tidak sesuai dengan SOP, tidak ada namanya ketegasan dari pihak oknum, ya saya katakan oknum ya, oknum pihak kepolisian Polsek Kelari yang sampai saat ini yang menjanjikan mau datang ke rumahnya juga tidak. Bahkan saya jelaskan pada waktu pertemuan terakhir dengan semua mantan camat, mantan kepala desa, dan ada di sana Pak Kapolsek dengan Pak Kanit, coba kami menjaga nama baik kepolisian, berikan punishment kepada masyarakat yang tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mengindahkan surat undangan dari kepolisian. Karena kalau sakit harus ada keterangan sakit dari dokter. Ini keterangan sakit tidak ada, yang namanya mangkir, tetapi tidak ada tindakan dari kepolisian, oknum polisi atau polsek dari Polsek Kelari. Baik, dari pihak kepolisian ada nggak Pak laporan SP2HP kepada klien? SP2HP ada yang pertama, gitu ya. SP2HP ini sedang dilaksanakan penyelidikan. Pada kapan tuh Pak? Itu diberikan SP2HP-nya pada tanggal 31 Juli 2021. Siap. Ini SP2HP-nya, gitu kan. Jadi di sini bahwa bersama ini dia memberitahukan sedang ada proses penyelidikan. Siap. Belum kesidik ini, baru penyelidikan. Yaitu yang dilaporkan pada tanggal 7 Maret 2021. Nah, di sininya itu sudah bahwa menghadirkan saksi-saksi sudah jelas dan sudah cukup karena ada 5 orang saksi. Ya. Dari mulai pihak keluarga, aparatur pemerintahan desa, termasuk yang lain-lain yang menjadi saksi, itu sudah cukup. Terus dia memberitahukan bahwa telah melakukan gelar perkara awal. Kita hasilnya nggak tahu gelar perkara awal itu apa hasilnya. Gitu. Dan langkah selanjutnya penyidik Reskrim Polsek Kelari akan melakukan pengecekan. Pengecekan sudah ke lapangan. Gitu. Nah, jadi inilah yang sampai saat ini yang tidak ada kejelasan itu. Ini ujungnya kemana gitu. Itu SP2HP baru 1 kali Pak? Baru 1 kali SP2HP karena dalam tahap penyelidikan. Ya. Ini penyelidikan sampai saat ini belum tuntas selama 2 tahun. Kurun waktu 2 tahun ya Pak? 2 tahun belum tuntas. Kenapa? Gelar perkara yang sekarangnya pun baru hanya kata bicara dan ini pun mau digelar di Polres Karawang menurut keterangan Kanit. Ya. Gitu ya. Nah, maka saya katakan kenapa kok digelar di Polres Karawang tidak di sini, diundang para pihak, kita secara terbuka, transparan, biar semuanya jelas, biar semuanya paham, ngerti tentang aturannya, bagaimana silsilah tanah ini, gitu kan, semua diundang, mantan camat, 2 orang mantan camat Kelari, 2 orang mantan kepala desa Curug, itu kan harus diundang, gitu. Saya katakan dan dia siap janji mau undang, tapi akan digelar di Polres sampai saat ini tidak jelas kapan mau digelar. Yang kedua, yang jadi bingungnya saya, ini sudah jelas bahwa Sadi Abdul Soleh sudah melakukan penjualan. Siap. Ya, Ditunjukkan Pak sini Pak. nih sudah melakukan penjualan. Ya. Gitu. Oke. Ya, penjualan tanah. Kok bisa tanda tangan sementara dia bukan ahli waris keturunan Nami? Ya. Bisa tanda tangan gitu. Itu tadi karena dipalsukan tadi suratnya, surat keterangan warisnya oleh kepala desa tadi gitu ya gitu. Nah, itu Pak, jika upaya peradilan penegakan hukum di Polsek Kelari tidak diindahkan atau penanganannya seperti ini, apa yang akan dilakukan ke Polda apa seperti apa? Saya sudah minta kalau misalkan ini mau dilimpahkan, saya katakan kalau tidak di Polres silakan ke Polda, gitu ya. Dan kami juga sudah berbicara dengan rekan-rekan sesama
penegak hukum di Polda Jabar juga boleh asal lebih 1 miliar. Ini kan 4,2 hektar. Iya. Yang kedua, yang jadi bingungnya saya bahwa Kanit pernah berbicara dengan saya, Pak Kanit kok gimana? Berarti tidak ketemu unsur pidananya gitu. Iya. Mana yang tidak ketemu unsur pidananya tuh di mana sebetulnya kan gitu. Nah, oleh karena itu yang saya katakan, orang sudah menjual tanah, orang sudah menggadaikan tanah, tetapi kenapa tidak ketemu unsur pidananya? Sementara orang yang menjual tanah dan menggadaikan tanah atau mengontrakkan tanah kepada orang lain, bahkan menempati tanah di situ, bukan hak miliknya. Kenapa tidak ketemu unsur pidana? Sementara yang kami laporkan unsur pidana 385, perampasan, masalah penguasaan lahan tanpa hak, kan gitu, ya, gitu. Nah, artinya bahwa kok bisa ini menjadi tidak ketemu pidananya. Dan kami lebih lucu lagi, bagaimana itu Sadi Abdul Soleh kok tidak datang, kok dibiarin? Saya tanya, dia punya apa? Nggak ada Pak surat-suratnya. Berarti kalau nggak ada surat-surat, ya berarti bukan pemilik lahan. Kan begitu. Kalau bukan pemilik lahan berarti sudah pidana unsurnya, karena menguasai lahan orang lain, menjual tanah orang lain. Kenapa dibilang tidak ketemu unsur pidananya? Nah, saya katakan, ya sudah sok Pak Kanit, saya ngikutin. Kayak gitu. Saya bingung, kok tidak ketemu unsur pidana? Di sisi mana? Bahkan dia menawarkan, ya udahlah katanya gini aja, Pak Ujang, klien mintanya berapa? Saya katakan salah. Orang yang tidak punya hak tanah, kok mau ngasih kepada orang yang punya hak tanah? Siapa yang mau tanda tangan? Kalau mau dikasih itu klien kami ngasih kepada Sadi Abdul Soleh, silakan ditanda tangan tuh, dikirimnya oleh para ahli waris daripada Nami, yaitu oleh klien kami Bapak Ano. Tapi kalau Sadi Abdul Soleh mau memberikan 1000 meter kepada Ano, siapa yang tanda tangan? Emang tanah siapa? Saya katakan lucu Pak Kanit kalau bilang begitu. Ini ada unsur apa? Kebalik ya. Masa orang yang tidak punya hak bisa memberikan kepada orang yang punya hak? Nah, jadi saya kemarin sudah sampaikan pengaduan kepada Mabes Polri melalui aplikasi, dan alhamdulillah ada tanggapan. Nanti dia akan sampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia di Polres Karawang mungkin gitu, karena itu teknis dan mekanismenya kita serahkan kepada Mabes Polri itu, karena kita hanya mengadukan daripada sejarah dan judul daripada kenapa sih bisa terjadi pelaporan gitu. Oke. Dan saya harap Kapolres Karawang, apalagi sekarang yang baru sebagai penggantinya Pak Aldi, benar-benar berpihak kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dan siapapun oknum polisi yang tidak sesuai SOP, kami minta ditindak tegas dan diminta untuk sidang kode etik.